you have problem, Tristan? Oh, saya udah coba nelpon Mel berkali-kali. Tapi saya yakin dia masih marah sama saya. Makanya dia nggak ngangkat telepon saya. Apa mungkin soal makan siang? Video call. Video call kita waktu itu yang pas kita lagi kerja? Yang malam-malam lembur, ya. Iya. Oke. Ya, Mel salah paham. Karena saya nggak nge-WA ataupun nelpon dia. Tapi saya nggak ngontak dia karena saya pikir dia udah tidur. Saya nggak mau gangguin waktu istirahat dia. Sebenarnya gitu. Aku nggak nyangka sikap Mel sampai cemburu kayak gini. Padahal Tristan tuh ngertiin dia banget. Dia tuh beruntung bisa dapetin Tristan. Tapi aneh deh, kenapa aku jadi seneng gini ya? Tahu Mel cemburu? Ya, well, semoga aja nanti pas kita on the way, Mel bisa bales WA saya ataupun nelpon saya. Karena saya khawatir banget sama dia. Ya, semoga. Dari tadi Tristan terus-terusan telepon tapi gue sengaja gak angkat. Gue masih kecewa banget sama sikapnya. Dinda dari tadi udah pulang. Harusnya sekarang gue juga pulang. Apalagi di rumah Putri pasti masih sedih soal Tante Lisa. Ya gue harus dampingin Putri. Tapi gak tahu kenapa perasaan gue masih berantakan banget rasanya. Gue gak sanggup banget pulang di saat kayak gini. What should I do now? Miss Mel? Saya belum mau pulang, jadi mending kamu pulang duluan aja, gak usah antar saya. Ngapain coba kamu ikut duduk? Saya juga nggak mau pulang. Saya pengen nemenin kamu di sini. Citra yang sabar ya. Jangan nangis terus dong. Udah dong, jangan nangis terus. Mia, biar gue aja yang nemenin. Sayang, aku minta maaf ya. Ya, karena aku tuh harusnya jadi laki-laki tuh sabar ngadepin sikap kamu yang lagi mood swing kayak gini. Ya, kamu juga harusnya tahu lah sayang. Kalau aku juga di setiap hari itu banyak masalah yang harus aku selesaiin sendiri. Entah itu dari masalah sahabat aku, entah itu dari urusan kantor. Iya, tapi kan Sayang, aku tahu. Aku tahu kamu juga capek. Capek ngurus Raisa. Kamu juga harus kuliah. Harus ngurus kedai juga. Makanya aku pengen kamu tuh santai, relax. Gak usah mikir yang berat-berat. Karena kalau sampai kamu mikir yang berat-berat, yang ada bahaya tuh buat kandungan kamu. Terus nanti nih, kalau misalkan kita berdua sama-sama meledak nih emosinya, gimana coba? Kasian Raisa kan nanti. Itu tuh gak baik buat hubungan kita berdua, ya? kok kamu juga jadi ikutan melo kayak gini sih? Ngeselin banget kamu. Ya nggak apa-apa kali, mau melau juga sekarang kayak gini. Nih laki-laki tuh ada saatnya dia jadi batu, ada saatnya juga dia harus melunak. Kalau ngadepin kamu yang kayak gini, Lagian kamu juga yang mulai, bukan aku. ya maaf udah dong, nangis lagi. Ki. Can I talk to you? Yeah, of course. Kadang semesta tuh lucu ya.
lo gak bakal tahu lo bakal jatuh cinta sama siapa. Dan lo juga gak tahu lo bakal dicintai sama siapa. Ya, kayak sekarang lo ini. Perasaan lo ke gue tuh berubah 360 derajat daripada yang dulu. Gue bingung deh. Kalau lo tanya kayak gitu, gue juga nggak tahu kenapa. Terus terang gue nggak bisa jawab. Tapi perasaan gue lebih dalam semenjak gue tahu Tristan itu nggak beneran jatuh cinta sama lo. Dia nggak pakai hati. Ya, Tapi karena dia cuma kasihan sama lo. ya berarti kalau misalnya lo tahu gue kayak gitu, lo cuma kasihan sama gue dong, Ki. Ya karena gue emang udah ngejalanin hidup gue kayak gini. Lo bukannya cinta sama gue. Gue beneran jatuh cinta sama lo. Gue sayang sama lo. Thanks, Ki. Anytime. Gue inget banget pas zaman kuliah. Kalau misalnya lo udah megang iPad ya, lo paling gak mau diganggu kan. Ya, lo selalu sketsa orang yang lo cintai kayak Putri, Naomi, dan sekarang gue. Sekarang lo sadar kan kalau gue serius sama lo. Gimana? Lo jatuh cinta sama gue belum? Ki, stop lah. Sumpah ya, lo selain sedingin kulkas, lo tuh sekeras es batu. Kalau misalnya lo belum dapetin apa yang lo mau, lo gak bakal stop ngejar. Lo tuh kayak nepok air kena muka sendiri tau gak? Lo gak ngaca. Lo juga kayak gitu kali. Ya udahlah, 11-12. Kadang semua yang gue harapkan gak pernah sejalan sama kenyataan. But that's life. Kita gak bakal tahu apa yang bakal terjadi ke perasaan kita. Ya udah, gak usah cemberut. Senyum bisa kali. Sayang, aku kan udah minta maaf. Maafin lah. Masa diemin terus sih? Aku ini suami kamu loh. Kita kan bukan pacaran lagi, kita udah suami istri. Jangan kelamaan. Ngambeknya jangan kelamaan. Apa sih? Ingat banget sih gue liat dia. Ya kenapa sih sepupu? Fix sih, ini ceritanya si Dinda berarti bener. Hubungannya Maura sama Tristan bikin Mel jadi kesel sama cemburu. Astaga, kenapa sih Tristan malah bawa si Maura ke sini? Kan kalau ceritanya kayak gini ya udah bener-bener lah. Si Mel itu pasti cemburu. Kan berduaan kayak gitu otomatis pasti Mel cemburu lah. Kenapa sih kamu senyum-senyum gitu? Seneng lah aku ini. Tiba-tiba diberi keajaiban gitu. Kamu mau ngomong sama aku. Terus menggenggam tanganku dengan penuh erat sekali. Kayak masa-masa kuliah. Apaan sih? Ngeselin banget kamu. Tadi Mel WA ke ibu. Katanya dia masih di kantor dan belum bisa pulang cepat. Pipi juga telepon gak bisa pulang cepat. Jadi kita makan berdua ya sayang. Iya, Bu. Sini sayang, piring kamu.
Kalau Putri sekarang udah tahu hasil tes DNA itu, apa jangan-jangan Putri sebentar lagi tanya soal siapa ibu kandungnya? Apa gue sanggup cerita ke ibu soal Tante Lisa yang kekeh minta dipanggil mama? Karena Tante Lisa merasa dia adalah ibu kandung gue yang sebenarnya. Aku gak sanggup kehilangan Putri. Aku mau dialah anak kandungku. Gue gak mau kehilangan ibu, apalagi selama ini ibu adalah satu-satunya ibu kandung yang gak pernah bosan buat menyayangi gue. Makan saya. Tunggu. Kalian tidak boleh masuk ke dalam. Berani menghalangi saya? Saya laporin kalian ke polisi. Karena kalian melindungi perempuan penipu. Berani menghalangi saya? Silakan. Laporin sekarang aja Pak Bos. Kelamaan, biar mereka semua ini dicejuk. Apa kamu? Halo? Buka. Ini rumah sakit umum atau penjara kelas berat sih? Di mana-mana yang jagain banyak banget. Pak Raymond datang ke sini pasti karena mau mengalahkan saya kan? Karena ngelihat kondisi saya sedang tidak berdaya seperti ini. Tapi Pak Raymond salah. Saya tidak semudah itu untuk dikalahkan. Apalagi saya ini kan ibunya Putri. Stop, Lisa. Stop! Stop mengaku-ngaku depan saya. Sekecil apapun kamu sembunyikan, pasti akan ketahuan sama saya, Raymond Turangga.